Ya. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. sore. Waalaikumsalam. Selamat pagi kabarnya Bu Esti. Ya. Baik Bu Esti. Oke, masih Alhamdulillah baik Bu. meskipun sore hari, jam terakhir nih biasanya kan udah pada lesu, pada lemes, tapi ini saya lihat masih ceria, masih pada semangat nih. Senang sekali Bu Esti melihatnya. Oke. Ada yang belum kelihatan ini? Coba tak cek dulu ya. Oke. Nah. Oh ya. Oke. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa. Ayo, Ya, Mas Bu. Sigit. Oke. Mohon perhatian teman-teman untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Sigit sudah memimpin berdoa. Saya cek dulu ya kehadirannya. Biasanya jam terakhir ini ada yang bolos nih. Coba ini tak cek dulu. Mbak Dona ada Mbak Dona? Ada Ibu. Ya, oke, Mbak Titi. Hadir. Ada juga Mas Sigit tadi ada. Mbak April ada enggak ini? Ada Bu. Oke, Mbak Nur Fatim. Hadir Bu. Hadir ya. Mbak Hesti mana ini? Mbak Hesti. Sudah hadir belum? Oh ya, sebentar. Mbak Eka sudah ada? Hadir Bu. Oke, Mas Raga. Hadir Bu. Oke, Mas Robi. Hadir Bu. Oh ya, Mbak Mulia juga sudah hadir ya hari ini ya. Iya Bu. Oke. Hadir. Ya, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Oke. Meskipun pembelajaran kita daring ya saat ini ya, karena kondisi kita saat ini masih pandemi, namun harapannya kalian masih tetap semangat untuk belajar ya. Iya Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Masih semangat. Ya, karena bagaimanapun juga proses belajar itu kan kita lalui seumur hidup. Jadi bagaimanapun kondisinya dalam keterbatasan pandemi saat ini ya, karena kita harus daring dengan berbagai macam permasalahan, kuota, internet dan sebagainya. Namun itu tidak menyurutkan semangat belajar kita ya, untuk terus meningkatkan kualitas hidup agar ya kita semuanya bisa mengukir prestasi. Nah ngomong-ngomong ini masalah tentang masalah pandemi ya, itu ada kaitannya loh dengan permasalahan yang akan kita bahas saat ini. Nah kemarin kalau kita sudah belajar tentang kelompok sosial ya di pertemuan sebelumnya, nah kita tahu bahwasanya di dalam proses interaksi di dalam kelompok sosial itu pasti akan ada masalah ya. Oke, masalah itu bisa masalah secara pribadi atau masalah sosial. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang masalah sosial. Nah, terkait dengan masalah sosial, pokok-pokok yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pengertiannya, pengertian masalah sosial itu apa. Kemudian kita juga akan belajar tentang faktor penyebab masalah sosial dan tentunya solusinya. Nah, di sini nanti butuh kreativitas kalian ya untuk berpikir kritis gimana sih untuk mengatasi masalah sosial. Nah, itu salah satu manfaat ya, manfaat kita belajar tentang masalah sosial itu menumbuhkan sikap kreativitas kita ya, sikap kritis kita terhadap kondisi di sekitar lingkungan kita ya. Oke, sebelumnya saya bagi dulu ini menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama Mas Raga, Mbak April, Mbak Esti, dan Mbak Mulia ya. Kelompok pertama nanti akan membahas tentang kemiskinan ya. Kemudian kelompok yang kedua ada Mas Robi, Mbak Rizka,
Mbak Dona. Nah, nanti akan belajar tentang masalah kriminalitas. Kemudian kelompok 3 ada Mas Sigit, Mbak Titi, sama Mbak Ika dan Mbak Nur Fatim. Nah, itu nanti akan membahas tentang kenakalan remaja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mana nih suaranya? Jelas, Bu. Tidak, sudah jelas. Sudah jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. nah sebelum kita berdiskusi, ini saya tayangkan dulu video pembelajaran tentang masalah sosial ya. Tunggu dulu ya. Bentar. Bentar ya, masih proses. Belum kelihatan ya? Belum, Belum, Bu. Bu. Ya, sebentar. Sudah terlihat belum ya? Masih folder, Bu. Oh, masih folder. Tapi suaranya sudah ada sih. Oh ya, sebentar. Sudah terlihat? Sudah Ya, terlihat sudah, Bu. belum? Sudah, Bu. Oh ya, silakan Sudah, Bu. perhatikan dulu ya. Sudah, Bu. Setelah mengamati gambar, kelompokkanlah gambar tersebut termasuk ke dalam kategori permasalahan pribadi ataukah termasuk ke dalam permasalahan sosial. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan, dapat kita kelompokkan bahwa yang termasuk ke dalam kategori permasalahan pribadi, yaitu terdapat pada gambar nomor 1 dan nomor 4. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori permasalahan sosial, yaitu terdapat pada gambar nomor 2, 3, 5, dan 6. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa yang dikategorikan sebagai masalah pribadi, yaitu masalah yang dialami oleh diri sendiri dan memungkinkan orang lain tidak akan merasa dirugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial menurut Suryono Sukanto adalah keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup dalam kelompok sosial. Tidak semua masalah di masyarakat digolongkan ke dalam kategori masalah sosial. Berikut disampaikan kriteria yang dikatakan sebagai masalah sosial. Kriteria yang pertama yaitu kriteria umum. Masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut di dalam masyarakat.
Yang kedua adalah sumber masalah sosial. Sumber masalah sosial dapat berasal dari kondisi dan proses sosial di dalam masyarakat. Selain itu juga dapat berasal dari bencana alam. Yang ketiga, pihak yang menetapkan masalah sosial. Masalah sosial tentu saja tidak bisa hanya diklaim oleh salah satu individu saja, namun harus ada pihak lain yang menetapkannya, seperti pihak pemerintah, tokoh masyarakat, maupun organisasi sosial yang mempunyai pengaruh yang besar. Yang keempat adalah masalah sosial manifest dan masalah sosial laten. Masalah sosial manifest timbul karena adanya tindakan yang melenceng dari norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat, dan masyarakat merasa yakin dapat mengatasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial laten, yaitu masalah yang dikategorikan sebagai masalah yang tersembunyi, dan masyarakat tidak mampu untuk mengatasinya. Yang kelima, yaitu perhatian masyarakat. Tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, tidak semua perhatian sosial merupakan masalah sosial. Selanjutnya, kita akan mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik, misalnya mewabahnya penyakit menular dan gangguan kesehatan. Yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya merupakan salah satu penyebab perilaku negatif yang mengganggu kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan unsur-unsur nilai dan norma sosial. Yang ketiga, faktor ekonomi. Masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Yang keempat adalah faktor psikologis. Sebagai penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan seseorang. Misalnya, munculnya aliran sesat, depresi, dan kondisi lainnya yang berkaitan dengan kejiwaan. Masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat diantaranya adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan. Oke. Nah, dari pemaparan video tadi, apa nih yang ada di benak kalian? Ayo coba diungkapkan. Tadi video tentang apa ya? Masalah sosial, Bu. Sosial, Oke, Bu. Masalah benar. sosial. Ya, oke. Benar sekali Mas Siki dan teman-teman. Tadi tentang masalah sosial ya. Nah, masalah sosial yang ada di dalam masyarakat apa saja? Coba contohnya. Coba kelompok satu. Masalah Ada sosial. kemiskinan, Bu. Terus apa lagi contohnya? Ada sampah, Bu. Sampah di Oke. jalanan. Iya, oke, masalah sampah. Terus apa lagi? Kriminalitas. Ada kriminalitas, ada kemiskinan, ada masalah sampah, Kenakalan kemudian remaja, Bu. kenakalan remaja, ya betul sekali. Nah, itu berbagai contoh masalah sosial yang ada di masyarakat ya. Nah, hari ini setelah kalian menyaksikan pemaparan materi tadi, nah sekarang saya akan membagi LKPD-nya. Nah, silahkan LKPD-nya saya share di Google Classroom. Kalian bisa buka. Kemudian sesuai dengan petunjuk LKPD ya, kalian dibagi menjadi 3 kelompok seperti tadi ya. Jadi kelompok pertama akan membahas tentang kemiskinan. Ya, oke, tadi kelompoknya siapa ya? Saya Bu. Saya, Raga Bu. ya. Oke, Mas Raga, Mbak Esti ya, Satu. dan Mbak April sama Mbak Mulia. Oke, itu akan bahas kemiskinan. Nanti dicari faktor penyebabnya apa saja, kemudian
terkait dengan cara untuk mengatasinya seperti apa, nanti dianalisa ya bareng-bareng sama teman kelompok. Kemudian kelompok 2 ada Mas Robi, Mbak Rizka, Mbak Dona. Oke, nanti akan menganalisa masalah sosial terkait dengan apa tadi Mbak Dona? Kriminalitas ya. Kriminalitas Ibu. Benar. Kemudian Ya. seperti tadi kelompok 1 nanti dianalisa ya, apa itu masalah sosial, apa itu Ibu. Iya Mbak Esti apa? Suaranya kurang keras, Bu. Oh ya, mohon maaf ya. Oke. Jadi kelompok 2 nanti akan membahas tentang kriminalitas ya. Nanti dianalisa faktor penyebabnya apa saja sampai pada solusinya. Oke. Kelompok 3 ada Mas Sigit, Mbak Titi, Mbak Fatim, sama Mbak Eka. Nanti silakan lakukan analisis yang sama terkait dengan permasalahan sosial yaitu kenakalan remaja. Oke. Hasil diskusi nanti bisa kalian buat dalam bentuk catatan kecil ya. Nanti kalian presentasikan maju secara bergantian tiap kelompok ya. Oke, saya beri waktu sekiranya beberapa menit untuk kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian. Silakan. Oke. Apakah ada yang sudah selesai untuk diskusinya? Diskusinya? Oke. Nah, kelompok berapa dulu yang mau menyampaikan hasil diskusi? Dari kelompok 1 ya, Bu. Oke, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Gimana hasil diskusinya dengan teman-teman? Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, pertanyaan pertama, berikan pendapat kalian tentang masalah sosial dalam masyarakat. Menurut kelompok kami, masalah sosial adalah kondisi yang tidak sesuai harapan atau dikatakan adanya ketimpangan antara harapan dengan kenyataan. Kemudian pertanyaan nomor 2, setelah melihat tayangan video, berikan analisis Anda terkait faktor pendorong munculnya masalah sosial. Masalah sosial kemiskinan, faktor penyebabnya, tingkat pendidikan yang rendah, rasa malas bekerja, kualitas kesehatan yang buruk, sumber daya alam yang terbatas, harga kebutuhan yang tinggi, dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Kemudian pertanyaan yang ketiga, terkait solusi pemecahan masalah sosial. Untuk masalah solusi kemiskinan adalah diberikan bantuan pangan dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Kemudian program keluarga harapan PKH serta bantuan iuran jaminan kesehatan Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta membuka lapangan pekerjaan. Begitu Bu hasil diskusi dari kelompok 1, Bu. Oke, terima kasih Mas Raga dan teman-teman yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dari pemaparan kelompok 1, apakah ada yang mau bertanya ini dari kelompok yang lain? Ayo silahkan yang mau bertanya. Dari kelompok 1 mungkin ada yang mau bertanya. Kelompok 2 ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Mbak Dona, silakan Mbak Dona. Iya. Saya mau bertanya, mengapa kemiskinan menjadi masalah sosial yang belum bisa teratasi sampai saat ini? Ya, oke. Gimana ini Makasih, kelompok Bu. 1? Kelompok Saya 1. mencoba menjawab ya, Bu. Ya, Mbak April, silakan. Oke, jadi tadi terkait dengan pertanyaan mengapa kemiskinan menjadi masalah sosial yang belum bisa teratasi, itu kalau menurut kelompok kami, itu kemiskinan menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum bisa diatasi karena kompleksitas penyebab yang melatar belakangi masalah tersebut dan dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk mengurai akar permasalahan dari masalah sosial tersebut satu persatu. Iya. Gitu, Bu. Iya, makasih Mbak April dan teman-teman di kelompok 1 ya. Jadi
tadi yang disampaikan Mbak Dona, ya, mengapa kok masalah kemiskinan ini sampai saat ini itu belum bisa teratasi ya. Jadi ini masalah yang sudah dari dulu sampai sekarang ya, ini kompleks sekali ternyata ya penyebabnya. Tadi penyebab dari permasalahan kemiskinan juga sudah dibahas oleh kelompok 1 ya. Nah, di antaranya ya ada apa namanya faktor budaya, ya kan, faktor budaya yang melatar belakangi tentang menyebabkan kemiskinan, ya kan. Misalnya gini faktor budaya ya. Kalau misalnya di Jawa ini ya, di Jawa itu ada budaya selamatan. Ada yang tahu budaya selamatan? Ada Tahu, yang Bu. tahu? Tahu, Bu. Oke. Yang 7 hari, 40 hari Iya, itu ya? kalau misalnya ada, misalnya yang tadi disampaikan Mbak April ya, ada orang yang meninggal itu di dalam budaya masyarakat Jawa, maka itu akan dilakukan selamatan mulai dari 7 hari, ya, kemudian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai nanti 1000 hari. Itu akan dilakukan selamatan. Nah, itu satu ya, baru satu poin aja. Nanti kalau misalnya belum lagi tahap peralihan kehidupan yang lain ya di dalam masyarakat. Misalnya ketika ada seorang anak yang lahir, ya, nah itu juga sama ya, akan dilakukan prosesi selamatan juga kalau di dalam masyarakat Jawa. Nah itu coba aja bayangkan ya, ketika di dalam satu keluarga itu ada beberapa kejadian atau fenomena gitu ya. Nah, berapa kos yang harus dibayarkan hanya untuk dalam tanda kutip ya kan ritual-ritual adat tertentu. Nah, itu juga bisa menyebabkan munculnya kemiskinan di dalam masyarakat. Oke. Bagus sekali tadi jawabannya dari kelompok 1. Oke. Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Sudah cukup ya, sudah jelas tentang permasalahan sosial tentang kemiskinan. Lanjut kelompok berikutnya, silahkan Mas Robi, Mbak Rizka, Mbak Dona, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya boleh, Bu. Silahkan Mas Robi. Kedengeran nggak, Bu, suaranya? Iya. Di sini saya ingin Halo, saya Dr. Astri Indah Prameswari. di sini kita kelompok 2 membahas tentang kriminalitas. Iya. Ya. Di masalah sosial itu adalah kondisi yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diatasi. Kemudian setelah melihat tayangan video, faktor pendorong apa yang muncul masalah sosial? Di sini menurut kami faktor pendorong kriminalitas itu karena faktornya adalah pengangguran, kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan juga kepadatan penduduk. Lalu di berikutnya solusi dari pemecahan masalah sosial menurut kami untuk mengatasi kriminalitas itu dengan cara membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peran serta orang tua dalam pendidikan, tindakan tegas aparat hukum, menjunjung tinggi norma dan agama, menggerakkan roda perekonomian, terutama ekonomi kerakyatan. Seperti itu, Bu, hasil diskusi kami. Iya. Oke, terima kasih Mas Raga dan teman-teman dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekiranya dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan tidak terkait dengan masalah yang dibahas di dalam kelompok 2, yaitu tentang kriminalitas? Saya, Bu. Ya, oke Mas Sigit. Silahkan. Ya, untuk kelompok 2 saya ingin bertanya, mengapa saat pandemi seperti sekarang ini tingkat kriminalitas justru semakin meningkat ya? Oke. Dari perwakilan kelompok 2, ayo silahkan, siapa yang mau membantu menjawab? Iya, Bu, saya, Bu, mencoba menjawab. Silahkan Mbak. Ya, dari kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 3, yaitu
Tingkat kriminalitas di masyarakat saat pandemi COVID-19 meningkat, salah satu penyebabnya dikarenakan banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK pasca penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia membuat masyarakat menjadi nekat untuk melakukan tindak kejahatan. Begitu Bu jawabannya dari kelompok 2. Iya, terima kasih Mbak Dona. Oke, itu ya Mas Sigit ya. Jadi kriminalitas itu semakin meningkat ya kalau kita diterapkan di dalam masa pandemi saat ini ya. Kenapa banyak sekali peningkatannya? Salah satunya yaitu tadi jawabannya Mbak Dona dan teman-teman di kelompok 2 karena adanya pembatasan ya, pembatasan berskala besar ya, di mana itu membatasi aktivitas kita, ya kan. Jadi yang tadinya kita bekerja, ya kan, otomatis kita harus berbatas, ya kan. Mungkin ada yang mengalami PHK, ya kan. Kemudian ada juga yang pendapatannya menurun. Nah, itu juga mendorong seseorang untuk melakukan tindak-tindakan kriminalitas, ya kan. Itu kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini. Sebetulnya masih banyak lagi faktor lain ya kan menyebabkan munculnya kriminalitas di dalam masyarakat ya. Contoh yang lainnya tadi apa yang disampaikan Mbak kelompok 2 selain apa namanya pembatasan kerja, mungkin ada sebabnya yaitu pengangguran ya kan, kemudian pendidikan yang masih rendah juga itu akan menyebabkan seseorang untuk melakukan kriminalitas ya, atau mungkin karena ya kan apa namanya norma ya di dalam masyarakat yang kurang bisa dipahami, itu juga bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminalitas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk materi masalah sosial kriminalitas khususnya? Sudah Bu, Ya, lanjut oke. aja. Lanjut ke presentasi kelompok ketiga ya. Mau diwakili siapa ini? Ada Mas Sigit, Mbak Titi, kemudian Mbak Fatim, dan Mbak Eka. Saya Bu. Iya, Mbak Titi, silakan Kelompok Mbak Titi. 3 itu masalah sosial yang mempengaruhi tidak hanya satu orang, tapi sejumlah besar masyarakat. Dan setelah melihat tayang video di atas, analisisnya yaitu pada kenakalan remaja, faktor penyebabnya itu krisis identitas, kemudian kontrol diri yang lemah, kurangnya kasih sayang, kemudian kurang pemahaman agama, kemudian pengaruh lingkungan. Kemudian solusinya yaitu memberi penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas, komunikasi yang efektif terhadap anak, tidak bersikap keras tetapi tegas mendukung hobi positif anak, kemudian mengawasi pergaulan anak, kemudian penguatan karakter positif anak, kemudian yang terakhir menanamkan norma agama dan sosial. Itu dari kelompok 3 Bu, hasil dari diskusinya. Iya, terima kasih Mbak Titi ya. Nah, dari pemaparan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain, silahkan. Saya Bu. Kelompok 1 ini, ya kelompok 1 belum bertanya. Ayo Mbak April. Ya, tadi terkait dengan kenakalan remaja sudah dijelaskan beberapa contoh kenakalan remaja. Nah, dengan adanya kenakalan remaja tadi, siapa yang harus bertanggung jawab atas peningkatan angka kenakalan remaja dari tahun ke tahun semakin bertambah? Iya. Itu aja yang saya tanyakan. Oke, siapa yang mau mewakili menjawab? Terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok 3 akan menjawab, yaitu siapa sih yang bertanggung jawab atas peningkatan angka kenakalan remaja, yaitu pada dasarnya semua pihak terlibat dalam penanganan kenakalan remaja. Contohnya saja orang tua berkontribusi dalam pola asuh di dalam keluarga, sekolah sebagai agen pengendalian sosial, kemudian lingkungan pertemanan. Itu jawabannya. Oke, ya. Terima kasih. Gitu ya Mbak April dan Sama-sama. teman-teman. Ya, oke. Jadi pada dasarnya ya di dalam
masyarakat, ya kan, ketika kita menjumpai masalah-masalah sosial di dalam masyarakat, ternyata ya ada berbagai macam, misalnya tadi kemiskinan, ada kriminalitas, ada kenakalan remaja, dan masih banyak yang masalah sosial yang lainnya. Ternyata itu banyak sekali faktor penyebabnya, kompleks sekali ya, mulai dari tingkat pendidikan yang rendah, kemudian ada kualitas sumber daya alam ya kan yang terbatas, kemudian lapangan pekerjaan yang terbatas juga ya kan. Nah, itu ternyata menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Dan tadi sudah kalian sampaikan juga ya terkait dengan upaya-upaya atau ide kreatif kalian ya tentang solusi untuk mengatasi permasalahan sosial. Oke, tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, misalnya ada pemberian program PKH ya untuk mengatasi kemiskinan, kemudian pemberdayaan ekonomi kerakyatan, membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu menjadi salah satu solusi efektif untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat. Nah, untuk kriminalitas tadi misalnya ada membuka lapangan pekerjaan juga, meningkatkan peran serta pendidikan orang tua ya kan, kemudian menjunjung tinggi norma ya kan di dalam masyarakat ya, itu menjadi solusinya untuk kriminalitas. Untuk masalah kenakalan remaja, nah ini ada tadi yang disampaikan oleh teman-teman di kelompok 3 ya tentang penyuluhan ya, ini sebagai upaya preventif ya, penyembuhan tentang bahaya pergaulan bebas. Nah, kemudian kita bisa melakukan komunikasi yang efektif terhadap anak ya kan, sehingga anak itu bisa diminimalkan ya untuk melakukan tindak-tindak penyimpangan. Oke, itu diantaranya tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup? Sudah Bu, sudah Nah, cukup. ya, baik. Nah, sekarang Bu Eti minta ya salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan secara umum dari pembelajaran tentang masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Silakan ayo disampaikan. Mbak Eka Saya, mungkin. Bu. Ya, oke Mbak Oke, Eka. Bu. Ya, tadi dari beberapa hasil diskusi yang sudah disampaikan kelompok 1, 2, dan 3, saya perwakilan dari kelompok 3 ya Bu, ini mau membuat kesimpulan tentang materi hari ini tadi tentang masalah sosial. Nah, masalah sosial itu adalah suatu kondisi yang tidak sesuai antara harapan atau adanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa jenis masalah sosial, antara lain ada kemiskinan, ada kenakalan remaja, ada juga kriminalitas ataupun kejahatan. Nah, di antara beberapa masalah sosial itu tadi antara lain disebabkan oleh 2 faktor, yaitu antara faktor kultural dan faktor struktural. Mungkin itu Bu yang bisa saya simpulkan Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Eka ya. Nah, ini ya apa yang tadi sudah dibahas di dalam kelompok 1, 2, 3 sudah disimpulkan oleh Mbak Eka ya. Nah, saya garis bawahi di sini ya, yang dinamakan dengan masalah sosial itu adalah satu kondisi ya yang tidak yang tidak sama atau dikatakan ada satu kondisi ketimpangan tidak sama antara harapan dan kenyataan, itu bisa dikatakan sebagai satu masalah sosial. Kemudian untuk faktor-faktor penyebab masalah sosial ya yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, 2, 3 itu bisa dikategorikan menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor kultural ya. Faktor kultural apa itu? Yaitu faktor yang faktor atau nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti halnya tadi ada kemiskinan dan lain sebagainya.
Kemudian ada faktor struktural, yaitu suatu keadaan yang mempengaruhi jenis struktur sosial dalam masyarakat, di mana struktur sosial sendiri itu terdiri dari pola-pola tertentu. Nah, itu untuk hari ini kesimpulannya dari pembahasan kita tentang masalah sosial. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini ada evaluasi tentang masalah sosial. Nanti akan saya share linknya ya. Saya share linknya di Google Classroom. Nanti silahkan kalian bisa mengerjakan latihan soalnya sebagai salah satu bentuk penilaian ya, penilaian untuk pengetahuan. Nah, tapi yang perlu kalian ingat ya, ini sekarang sudah jam 4 lebih ya. Berarti nanti kalian maksimal mengerjakan sampai jam 9 malam ya. 9 malam nanti harapannya sudah mengumpulkan tugas semuanya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar di tengah pandemi saat ini ya. Jangan lupa menjaga kesehatan, jaga imunitas tubuh ya, menerapkan protokol kesehatan. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertugas komentar. Siapa ini yang bertugas? Saya dulu ya, atau sama saya? Oh ya, saya dulu ya Bu. Oke, terkait dengan penampilan Bu Eti tadi, secara umum sudah lengkap, sudah bagus. Namun ada beberapa, ini catatan dari saya, mungkin yang pertama tadi suara ya, suara dari awal tadi mungkin kurang keras. Kemudian terkait dalam penyampaian motivasi tadi mungkin kurang ditekankan. Jadi masih kalau kita sebagai siswa mungkin belum tergugah motivasinya ya. Itu kemudian untuk orientasi tadi sudah dengan presensi, berdoa, kemudian apersepsi juga sudah muncul. Tadi cuma yang kurang motivasi lebih ditekankan lagi, kemudian memberi acuan juga sudah ada pada LKPD terkait dengan itu. Bu Eti tadi untuk sintaknya pakai atau modelnya pakai apa ya? Modelnya saya pakai Discovery Learning. Oh, Discovery. Oh ya, untuk Discovery mungkin tadi sudah muncul juga dari mulai pemberian stimulus dengan menayangkan video tadi sudah muncul, kemudian mengidentifikasi masalah juga tadi ya terkait dengan gambar. Mungkin kalau yang gambar tadi lebih baik lagi kalau siswa itu diberi waktu untuk menjawab. Jadi biar lebih itu juga ya. Jadi biar siswanya berpikir dulu. Jadi kalau tadi kan Bu Eti langsung menayangkan jawabannya. Seperti itu. Kemudian untuk data collection tadi juga sudah dilakukan. Tadi terkait dengan diskusi kelompok, verifikasi juga tadi sudah dengan mempresentasikan masing-masing kelompok ya. Kemudian untuk penarikan kesimpulan tadi juga sudah dilakukan oleh Bu Etik dengan siswa juga tadi juga sudah. Kemudian untuk kegiatan penutup terkait dengan penyimpulan sudah, kemudian rangkuman ya sudah, refleksi tadi juga sudah disampaikan dengan latihan soal di Google Classroom ya. Kemudian untuk tindak lanjutnya tadi sudah ada belum ya Bu Eti? Untuk pertemuan selanjutnya tadi sudah disampaikan materinya. Oh ya, mungkin itu ya, ya. Tadi saya juga belum mendengar itu. Oke, itu aja Bu Eti. Tapi keseluruhan sudah bagus, sudah lengkap. Ya, terima kasih Bu. Yang berikutnya Bu siapa? Nur Fatimah ya. Iya Pak, hampir sama sih Pak. Terkait dengan pembukaan tadi
manfaat materi belum disinggung, kemudian KD IPK tujuan pembelajaran juga belum muncul, motivasi masih kurang sedikit greget, jadi kita belum greget gitu lah Pak. Kemudian tadi presentasi media pembelajarannya juga tidak terdengar jelas. Ada watermark pada media pembelajaran tadi sedikit mengganggu kalau bagi saya. Kemudian mungkin untuk data collection dan verifikasi itu bisa dikasih intro atau prolog dari Bu Etik misalnya, anak-anak silahkan nanti bisa mencari referensi dari materi ajaran yang sudah diberikan, dari internet dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghilang Bu Macet Fatim. ya, macet Bu Fatim. Bu Fatima hilang suaranya. hilang. Udah. Tadi sampai mana ya? Sampai prolog. Prolog Bu, prolog. Oh ya, prolog di data collection. Jadi bisa dikasih gini, anak-anak silakan nanti cari sumber belajar dari materi ajar yang sudah saya berikan, dari internet dan lain sebagainya, biar kelihatan aja data collection-nya. Sama verifikasinya misalnya ketika pura-puranya diskusi berlangsung, bisa dikasih, silakan nanti setelah selesai dianalisis lagi, dibikin lagi apa sudah sesuai dengan referensi yang diberikan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kalau penutupnya ya cuma kurang tindak lanjut aja. Ya, terima kasih Bu Fatim. Oke. Ya, jangan lupa nanti diberikan ke Bu Etik ya untuk refleksi, untuk membantu melaksanakan refleksi tahap. Berarti kalau besok itu Rabu Kamis itu jadwalnya. Ya. Jadi sama terkait yang pertama tahu IT gitu ya. IT memang saya pesankan kalau nanti kesulitan silakan dibantu temannya gitu. Satu. Kemudian yang tadi ya medianya tadi apa yang asli mah nggak ada suaranya apa gimana, tapi yang jelas nggak ada suaranya. Kemudian ini suaranya tuh kecil gitu. Kalau saya ngajar peer teaching itu selalu saya tekankan suaramu kurang keras gitu. Ya kurang greget. Nah, gitu. Ya, kurang greget, kurang seru. Gitu. Ya. Masih terlalu standar nih suaranya, Mbak. Ini sumber utama gitu. Dan ini sepertinya sepele tapi ternyata itu dampaknya tuh luas gitu ya terhadap suasana kelas. Gitu ya, apalagi suaranya datar, tidak ada intonasinya, kan gitu kan, kadang tuh mendegar, kadang lembut. Nah, itu intonasi itu. Memang guru dituntut semacam itu. Kadang tuh ya wajahnya ya senyum-senyum, kadang ya dan seterusnya itu. Kenapa? Yang kita hadap itu manusia itu. Ya. Kalau suaranya datar, standar, itu lama-lama ya kayak ini mengantuk gitu ya, mengantuk. Lagunya tuh lagu ya kayak Monina bubukan gitu ya. Itu saya ngajar peer teaching dengan mahasiswa itu ya suaramu kurang keras, tambah lagi. Nanti standarnya apa? Duduk yang paling belakang itu harus dengar. Itu ini penting nih. Berarti ya. Dan kalau nggak didengar, gurunya tetap nggak mau nambah, itu nanti lama-lama ya dia ya mengabaikan karena nggak didengar gitu. Ya, tapi seperti Pak Toto ini karena sudah puluhan tahun ngajar kebablasan ngomongin, nggak ngajar pun suaranya buanter gitu ya. Ramarem kalau nggak buanter gitu. Jadi karena terlatih gitu sudah 30 tahun lebih jadi guru. Sama jadi, Pak, saya juga kalau nggak teriak-teriak nggak puas ngomongnya. Gitu ramarem, tapi ya nanti lama-lama bisa. Kalau nanti dikomplain, terus itu lama-lama nanti bisa itu. Oh berarti kurang keras ya keren. Oke, selanjutnya saya tutup dulu ya. Ini sepertinya kalau lihat jadwalnya Bu Dona nih ya. Iya Pak. Iya Pak. Ini saya tutup dulu. Ya, terima kasih ini saya ya, Pak stop Tito, dulu. ya. Yuk. Rekordernya Pak.